Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang manajemen transportasi dan distribusi. Adapun nama-nama dari kelompok 3 adalah sebagai berikut. Maya Trisusanti dengan nomor NPM 192210008. Nunung Nurhayati dengan nomor NPM 192210012. Rani Novariani dengan nomor NPM 192210016. Bintang Pratiwi Pitaloka dengan nomor NPM 192210024. Muhammad Rizky Putra Adi Nugroho dengan nomor NPM 192210030. Baik, untuk bagian materi kedua ini, fungsi manajemen distribusi dan transportasi, yang mana secara umum fungsi manajemen distribusi dan transportasi adalah menghantarkan produk dari lokasi di mana produk tersebut diproduksi sampai di mana mereka akan digunakan. Nah, fungsi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang tinggi ke pelanggan yang bisa dilihat dari tingkatan pertama, servis level yang dicapai, kedua, kecepatan pengirim, ketiga, kesempurnaan barang sampai ke tangan pelanggan, yang keempat, pelayanan penjual yang memuaskan. Kegiatan transportasi dan distribusi bisa dilakukan oleh perusahaan manufaktur dengan membentuk bagian distribusi atau transportasi sendiri atau diserahkan ke pihak ketiga. Fungsi manajemen distribusi dan transportasi pada umumnya memiliki sejumlah dasar yang terdiri dari pertama, melakukan segmentasi dan menentukan target service level. Segmentasi pasar perlu dilakukan karena kontribusi mereka pada revenue perusahaan bisa sangat bervariasi dan karakteristik tiap pelanggan bisa sangat berbeda antara satu pelanggan dengan lainnya. Dari segi revenue, seringkali hukum Pareto 20/80 berlaku di sini. Artinya, hanya sekitar 20% dari pelanggan atau area penjualan yang menyumbangkan sejumlah 80% dari pendapatan yang diperoleh perusahaan. Kedua, menentukan metode transportasi yang akan digunakan, yang mana tiap mode transportasi memiliki karakteristik yang berbeda dan mempunyai keunggulan serta kelemahan yang berbeda juga, sehingga kombinasi dari dua atau lebih mode transportasi tentu bisa atau bahkan harus dilakukan tergantung pada situasi yang dihadapi. Yang ketiga, melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. Konsolidasi ini merupakan kunci yang sangat penting ya, karena tekanan untuk melakukan pengiriman di mana kita harus memilih cepat namun murah itu menjadi pendorong utama yang harus dilakukan dan perlunya konsolidasi informasi maupun pengiriman. Untuk yang keempat, melakukan penjadwalan dan penentuan rute. Salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh gudang atau distributor adalah menentukan kapan sebuah truk harus berangkat dan rute mana yang harus dilalui untuk memenuhi permintaan sejumlah pelanggan. Yang kelima, memberikan pelayanan nilai tambah. Di samping mengirimkan produk pelanggan, jaringan distribusi semakin banyak dipercaya untuk melakukan proses nilai tambah. Beberapa proses nilai tambah yang bisa dikerjakan oleh distributor adalah pengepakan, packaging, pelabelan harga, pemberian barcode, dan lain sebagainya. Karena penyimpan persediaan, jaringan distribusi selalu melibatkan proses penyimpanan produk baik di suatu gudang pusat atau gudang regional maupun di toko yang mana produk tersebut dipajang untuk dijual. Oleh karena itu, manajemen distribusi tidak bisa dilepaskan dari manajemen pergudangan.
Yang terakhir ini menangani pengembalian itu return. Manajemen distribusi juga punya tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengambilan produk dari hilir ke hulu dalam supply chain. Pengembalian ini bisa karena produk rusak atau tidak terjual sampai batas waktu penjualannya habis. Kegiatan pengambilan juga bisa dilakukan produk-produk kemasan seperti contohnya botol yang akan digunakan kembali dalam proses produksi atau yang harus diolah lebih lanjut untuk menghindari pencemaran lingkungan. Strategi distribusi. Karena manajemen transportasi dan distribusi saling terhubung satu dengan yang lain, agar lebih efektif dan efisien, maka dibutuhkan sebuah strategi. Berikut beberapa strategi distribusi yang dapat dilakukan. Pertama, strategi direct shipping. Direct shipping merupakan pelayanan point-to-point dengan menghilangkan fasilitas perantara, misalnya antara gudang dan pusat distribusi. Kedua, strategi warehousing distribution. Warehousing merupakan strategi dengan menyimpan produk terlebih dulu di gudang atau di pusat distribusi sebelum dikirimkan kepada toko. Dan terakhir ada strategi cross-docking. Cross-docking merupakan proses dalam memindahkan produk secara langsung dari dermaga atau tempat penerimaan ke dermaga atau tempat pengiriman tanpa penyimpanan sementara. Pengguna cross-docking meliputi toko serba ada, toko bahan pokok, perusahaan truk LTL, maupun air cargo carriers. Adapun beberapa moda transportasi dan keunggulan kelemahannya. Penentuan moda transportasi itu sangat penting sekali karena di sini kita harus sangat mempertimbangkan dari segi kondisi geografis, kapasitas, frekuensi, biaya atau tarif, availabilitas, kualitas pelayanan, serta reliabilitas. Moda transportasi terbagi menjadi dua, yaitu dilihat dari sudut carrier. Carrier yaitu pihak yang bertugas untuk melakukan pengiriman. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh carrier, yaitu yang pertama, biaya alat transportasi, yaitu biaya beli atau sewa alat transportasi. Yang kedua, biaya operasional tetap, yaitu biaya terminal atau bandara. Yang ketiga, biaya operasional variable, yaitu biaya bahan bakar. Lalu ada kecepatan, ada volume yang bisa diangkut, dan fleksibilitas dalam melakukan pengiriman. Selanjutnya dilihat dari sudut shipper. Shipper yaitu pemilik barang yang berkepentingan barangnya untuk dikirim. Adapun hal-hal yang harus dilakukan oleh shipper, yaitu yang pertama adalah biaya persediaan, lalu biaya loading dan unloading, lalu ada biaya fasilitas, lalu tingkat service level yang diperoleh, dan waktu pengiriman.
Selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan dari moda transportasi. Dapat dilihat dalam tabel tersebut kelemahan dan kelebihan dari moda transportasi. Yang pertama kita lihat dari volume yang dikirim. Dalam transportasi truk, volume yang dikirim adalah sedang. Dalam transportasi kereta, volume yang dikirim sangat banyak. Dalam transportasi kapal, volume yang dikirim sangat banyak. Dalam transportasi pesawat, volume yang dikirim banyak dan paketnya sangat sedikit. Lalu yang kedua, kita dapat melihat dari sisi fleksibilitas waktu yang dikirim. Dalam transportasi truk, fleksibilitas waktu yang dikirim itu tinggi. Dalam transportasi kereta rendah, dan dalam transportasi kapal rendah, dan dalam transportasi pesawat itu rendah dan paketnya itu tinggi. Yang ketiga, kita dapat melihat dari sisi fleksibilitas rute pengiriman. Dalam transportasi truk, fleksibilitas rute pengirimannya itu tinggi. Dalam transportasi kereta itu sangat rendah. Dalam transportasi kapal itu sangat rendah. Dan dalam transportasi pesawat itu juga sangat rendah. Dan paket sangat tinggi. Yang keempat, kita dapat melihat dari sisi kecepatan. Dalam transportasi truk itu sedang, dalam transportasi kereta itu sedang, dalam transportasi kapal itu rendah, dalam transportasi pesawat itu sangat tinggi, dan paket tinggi. Yang kelima, kita dapat melihat dari sisi biaya pengiriman. Dalam transportasi truk, biaya pengiriman cenderung sedang. Dalam transportasi kereta itu rendah, dalam transportasi kapal itu rendah, dalam transportasi pesawat itu tinggi, dan paket sangat tinggi. Yang terakhir itu adalah inventory atau in transit. Nah, dalam transportasi truk itu sedikit, dalam transportasi kereta itu banyak, dalam transportasi kapal sangat banyak, dalam transportasi pesawat itu rendah, dan paket sangat rendah.